Baik teman-teman, apresiasi puisi kali ini kita akan membahas mengenai transformasi dua arah dalam karya sastra. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2010 halaman 18, transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Jika suatu hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya, maka budaya itulah yang mengalami perubahan. Kemudian, Istanti pada tahun 2010 halaman 243 menambahkan bahwasannya pergeseran nuansa atau budaya itu pada hakikatnya merupakan bentuk transformasi yang mengikuti zaman dan pemikiran penyalinnya. Di samping itu, penyalin juga mengintegrasikan antara teks induk yang disalinnya dengan situasi dan nuansa zaman agar hasil salinannya diterima oleh pembaca pada masa sekarang. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa penciptaan setiap teks tidak pada situasi kosong, melainkan berdasarkan teks-teks terdahulu menurut Theo pada tahun 1988 halaman 145. Jadi, tidak ada sebuah teks pun yang benar-benar mandiri. Penciptaan kembali teks dalam bentuk yang berbeda, bahasa, jenis, dan fungsinya merupakan gejala terjadinya transformasi teks. Variasi dalam sejumlah wujud teks, seperti pada teks Arab dan Parsi di Melayu, memperlihatkan adanya pergeseran nuansa. Tentu saja, pergeseran nuansa demikian tidak tanpa fungsi. Pergeseran nuansa itu pada hakikatnya merupakan bentuk transformasi yang mengikuti zaman dan pemikiran penyairnya. Di samping itu, penyair juga mengintegrasikan antara teks induk yang disalinnya dengan situasi dan nuansa zaman agar hasil salinannya diterima oleh pembaca pada masa itu. Jelaslah bahwa dalam transformasi ini pengarang mempunyai kunci karena transmisi dari satu bahasa ke bahasa atau dari bentuk ke bentuk yang lain harus disertai dengan adaptasi dan integrasi dalam budaya yang bersangkutan. Nah, dialah yang mengenal publiknya dan untuk publik itulah ia menulis dan mengarang. Apabila masyarakatnya berubah, dia pun akan mengubah karyanya sesuai dengan apa yang dapat diterima oleh mereka. Dalam usaha melestarikan milik budaya dan bentuk sastra, penulis adalah kuncinya. Penyalin menjadi jembatan antara pengarang masa lalu dan masa kini. Demikian pula dengan pengungkapan kembali dalam bentuk baru, terjadilah suatu pelestarian alami menurut Istanti pada tahun 2010 halaman 248. Transformasi dua arah pada prosa fiksi. Nah, pada transformasi dua arah karya prosa fiksi ini ke karya sastra puisi menggunakan struktur menambahkan dan menghilangkan kata yang ada di dalamnya. Salah satu contoh karya prosa fiksi yang diubah menjadi puisi adalah cerpen. Nah, cerita pendek atau cerpen merupakan karya fiktif yang ditulis hanya beberapa lembar saja. Cerita pendek atau cerpen ini bersifat subjektif, yang mana cerita di dalamnya ditulis sesuai dengan pikiran dari penulisnya. Nah, selanjutnya transformasi dua arah pada puisi. Puisi diartikan sebagai karya sastra yang bahasanya diikat oleh rima, irama, serta memiliki lirik dan bait. Pradopo pada tahun 2009 dalam bukunya menyatakan bahwa puisi terlahir dari buah pikiran yang dapat memancing imajinasi seseorang lewat panca indera yang disusun berima sehingga dapat menimbulkan perasaan penikmatnya. Puisi merupakan jenis sastra yang berbeda dengan sastra lain. Melalui penggunaan kamus yang lebih kompleks, puisi menjadi karya sastra yang kaya akan keindahan, makna verbal. Namun, parafrase mempermudah untuk memahami makna yang terkandung dalam puisi tersebut. Parafrase puisi adalah kegiatan mentransformasikan atau memparafrasekan sebuah karya puisi ke bentuk sastra lainnya. Biasanya bisa berbentuk prosa tanpa mengubah makna dan tujuan.